Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa hebat, perkenalkan nama kakak Monica Anabila, mahasiswa IAIN Tulungagung jurusan Tadris Bahasa Indonesia, peserta magang di SMAN 1 Campur Darat tahun 2021. Siswa hebat, pada video pembelajaran ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Oh ya, sebelum kita masuk ke materi, pernah tidak sih adik-adik mendengar atau membaca informasi mengenai fenomena atau peristiwa yang terjadi di lingkunganmu? Tentu pernah kan? Fenomena atau peristiwa tersebut misalnya seperti hujan deras, gempa bumi, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Selain itu, pernah tidak sih siswa hebat mendengar peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan masalah sosial dan budaya? Misalnya, seorang siswa SMK yang berhasil menjuarai lomba, atau siswa SMA yang berhasil menciptakan alat pendeteksi gempa bumi, dan lain-lain. Tentu pernah kan adik-adik mendengar fenomena sosial budaya dan juga fenomena-fenomena alam. Siswa hebat, dari informasi tentang peristiwa fenomena tersebut disajikanlah dalam jenis teks eksplanasi. Jadi, definisi dari teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, atau budaya yang tentu menjelaskan proses terjadinya sesuatu menurut prinsip sebab akibat. Dengan demikian, tujuan dari teks eksplanasi yaitu menjelaskan suatu proses dari peristiwa alam atau sosial berdasarkan fakta. Lalu, apa manfaat dari teks eksplanasi adik-adik? Ya, manfaat dari teks eksplanasi yaitu menambah wawasan tentang proses terjadinya suatu fenomena yang terjadi di lingkungan kita. Kemudian, menambah wawasan tentang hal-hal yang bersifat ilmiah dan menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Adik-adik, di dalam teks eksplanasi ada beberapa ciri-ciri teks eksplanasi yang harus kita pahami. Yang pertama adalah teks eksplanasi berisi informasi berdasarkan fakta. Fakta itu artinya sesuai dengan kenyataan dan sesuai dengan keadaan yang terjadi. Ciri-ciri yang kedua, teks eksplanasi membahas suatu fenomena atau kejadian yang bersifat ilmiah. Adapun unsur pembentuk teks eksplanasi, yang pertama berupa pendahuluan dan yang kedua berupa perincian. Di dalam pendahuluan berisi pengenalan objek yang akan dijelaskan, sedangkan perincian berupa penjelasan tentang urutan peristiwa, baik penyebab maupun akibatnya. Baik siswa hebat, dari ciri-ciri teks eksplanasi, kita mulai masuk dalam penjelasan unsur kebahasaan teks eksplanasi. Halo adik-adik, ternyata setelah kakak cari tahu, kaidah kebahasaan teks eksplanasi itu terdiri dari 4. Yang pertama adalah konjungsi. Yang kedua, kata kati, yang ketiga, kata pasif, dan yang keempat, kata teknis atau peristilahan. Konjungsi yang sering muncul dalam teks eksplanasi ada 2, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Namun, apakah adik-adik masih ingat apa isu definisi konjungsi? Ya, konjungsi adalah kata penghubung. Jadi, konjungsi kausalitas adalah kata penghubung yang menyatakan sebab akibat. Contohnya, sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Dan yang kedua adalah konjungsi kronologis atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu. Contohnya adalah kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Berkenaan dengan kata ganti yang digunakan dalam teks eksplanasi langsung merujuk pada jenis fenomena yang dijelaskannya.
bukan kata ganti yang berhubungan dengan persona. Kata ganti yang digunakan untuk fenomena itu berupa kata benda, dibagi menjadi dua, yaitu konkret dan juga abstrak. Contohnya, demonstrasi, banjir, gerhana, kesenian daerah, dan bukan kata ganti orang seperti ia, dia, mereka. Kenapa demikian? Karena objek yang dijelaskan dalam teks eksplanasi berupa fenomena, bukan berbentuk persona atau berbentuk kata ganti orang. Selanjutnya, kaidah kebahasaan teks eksplanasi adalah banyak menggunakan kata kerja pasif. Contohnya, terlihat, terbagi, terwujud, dimulai, ditimbun, dilahirkan. Jadi, kata kerja pasif itu adalah kata kerja yang kata dasarnya mendapatkan awalan di atau ter. Kaidah kebahasaan berikutnya adalah pada teks eksplanasi banyak dijumpai kata-kata teknis atau peristilahan. Tentu saja, kata teknis atau peristilahan itu sesuai dengan topik yang dibahasnya. Apabila topiknya tentang kelahiran, maka istilah atau kata teknis yang sering muncul adalah istilah-istilah dalam bidang biologi. Demikian pula, apabila topiknya tentang kesenian daerah, maka istilah-istilah atau kata teknis yang sering muncul adalah istilah dalam bidang budaya dan sebagainya. Karena banyak topik yang bisa digunakan dalam teks eksplanasi. Baik siswa hebat, itulah kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Selanjutnya, kakak akan menyajikan teks eksplanasi dan mengajak adik-adik untuk mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Siswa hebat, setelah kalian menyimak penjelasan tentang teks eksplanasi, selanjutnya kalian akan berlatih mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Silahkan kalian amati teks eksplanasi berikut ini dan temukanlah kaidah kebahasaan apa saja yang terdapat pada teks eksplanasi tersebut. Lalu, tulislah jawaban kalian pada lembar kerja kalian masing-masing. Selamat berlatih adik-adik. Demikianlah video pembelajaran ini. Terima kasih telah menontonnya. Sampai jumpa.